Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah berkumpul dalam satu ruangan untuk menghadiri acara pembebasan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif. Adapun acaranya yaitu 1 pembukaan, 2 sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, 3 kegiatan inti yaitu penyampaian pembahasan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur. Yang keempat penutup 5 testimoni dari Bapak Kepala Sekolah dan 1 perwakilan guru. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita mulai dari acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tringgata. Kepada yang terhormat Bapak Dula SPD MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Tringgata, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pembebasan. Rekan atau guru kita alhamdulillah ada yang lolos seleksi CGP, Ibu Hikmah. Pada hari ini beliau akan menyampaikan hasil dari pendampingan guru penggerak yang selama ini dia timbang dan akan diimpas kepada rekan-rekan sejawat di SDN Tringgata ini. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat positif dan kami sangat menyukai. Kenapa? Karena pendidikan saat ini akan merubah paradigma pembelajaran yang tentunya lebih baik dan lebih bagus lagi. Dan kegiatan ini tentu saja akan berdampak pada kita semua dan ujung-ujungnya kepada para siswa. Oleh karena itu tentu saja program guru penggerak ini tidak lain adalah dengan harapan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini, khususnya di SD kita, SD 4 Tringgata, umumnya di Indonesia saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Kiki selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa terus mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh PP yang praktik saja. Terima kasih atas kehadirannya dan nanti kita simak dengan baik tentang yang akan disampaikan, yaitu pemahaman dan pengalaman
penerapan disiplin positif. Ini tema yang sangat bagus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti pembebasan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Nurhimah. Kepada yang terhormat Ibu Kiki Nurhimah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan cuaca yang cerah sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah saya katakan sebagai kegiatan aksi nyata selama saya mengikuti kegiatan pendidikan program CGP calon guru penggerak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk sedikit bercerita bagaimana saya pada akhirnya bisa masuk dalam program ini, Bapak dan Ibu. Saya masuk ke dalam calon guru penggerak angkatan 7 itu tidak lain dan tidak bukan atas dorongan Pak Lurah sebagai kepala sekolah dan Pak Tirwan sebagai pengawas pembina SD. Bagaimanapun juga saya sebagai guru harus dan mau terus belajar untuk kemajuan pendidikan Indonesia, Bapak dan Ibu. Lanjut langsung kepada materi yang pertama. Kembali saya nyatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Judulnya adalah pembebasan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Izinkan saya menyampaikan salam dan bahagia. Salam dan bahagia adalah selamat dan bahagia bagi kita pendidik, bagi murid dan seluruh aspek dalam pendidikan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Izin menyampaikan bahwa saya sudah menyelesaikan modul 1 dalam kegiatan calon guru penggerak, di mana dalam modul 1 itu terdapat 4 submodul. Dalam hal ini sebetulnya saya hanya akan memaparkan secara lebih rinci tentang submodul 1.4 yaitu budaya positif. Tetapi rasanya tidak salah kalau sedikit saya bercerita tentang submodul sebelumnya, yaitu submodul 1.1 eksplorasi konsep, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu 1.3 tentang visi dan misi guru penggerak. Tentang eksplorasi konsep Ibu dan Bapak, ini kami mempelajari tentang bagaimana konsep-konsep yang diberikan sebagai kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak mungkin sudah tidak asing dengan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan, betul. Beliau mencanangkan trilogi pendidikan. Masih ada yang ingat trilogi pendidikan? Ingarso, Suklodo, Ikmadyo, Mangungarso, Tuturi Handayani. Yang artinya juga pasti sudah hafal sekali ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, Ingarso Suklodo, bahwa kita di depan sebagai teladan, contoh, betul Ibu. Lalu yang kedua, Ikmadyo Mangungarso, bahwa kita di tengah sebagai motivator. Dan ketiga, Ingarso Suklodo, Ikmadyo Mangungarso, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Bapak dan Ibu, yang saya pahami sejak awal mengajar sebagai pendidik, yang saya pahami, murid-murid yang datang ke sekolah itu sebagai kertas yang kosong. Tugas kita memberi coretan, memaknai kertas-kertas itu dengan apa yang kita pikirkan.
jadi apa nih anak di dalam kelas ini? Saya buat seperti apa yang saya mau. Ternyata itu konsep yang belum baik Bapak dan Ibu. Sebetulnya murid datang ke sekolah itu dengan berbagai macam karakter. Mereka datang dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak dan Ibu. Apa itu kodrat zaman? Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah kodrat. Jadi karakter yang dibawa murid dari lingkungan terdekat, dari keluarga, orang tua, keluarga sampai lingkungan terdekat. Ini namanya kodrat alam. Lalu kodrat zaman, kita harus akui bahwa modernisasi itu sifatnya dinamis, tidak statis. Dalam 1 detik saja perubahan banyak terjadi di mana-mana. Nah, ini wajib kita ketahui bahwa anak datang ke sekolah itu dengan berbagai macam karakter. Kertas itu tidak kosong Ibu dan Bapak. Kertas itu punya coretan, tapi masih sama. Mereka bawa dari lingkungan alamnya, dari kodrat alamnya. Tugas kita di sini adalah menebalkannya. Artinya kita tidak memberikan konsep apa yang kita mau, tetapi kelebihan anak itu ditunjukkan. Kita yang mendorong dia untuk menonjolkan kelebihan yang mereka punya. Ya, betul Ibu. Nah, kodrat zaman itu artinya kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman Ibu dan Bapak. Jangan sampai zaman sudah sampai di level ini, kemampuan kita di teknologi baru sampai segini, anak sudah sampai segini. Harus mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, karena akan berbahaya jika kita tidak mengimbangi perkembangan zaman itu, karena anak lebih menguasai daripada kita. Itu sedikit materi saja dari konsep eksplorasi dari modul 1.1. Lalu pindah ke 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu 1, berpihak pada murid. Artinya apa Ibu? Kita tidak boleh egois, menciptakan anak-anak kita harus begini, tetapi kita harus mau tahu apa maunya anak. Jangan salah ya Ibu Bapak, dulu saya itu selalu kerjakan dalam bentuk paragraf minimal 3 atau tugas ini harus dalam bentuk A. Tetapi dalam konsep belajar yang sekarang harus kita pelajari adalah bebaskan anak mengerjakan apa yang menurut mereka mampu. Contoh, Bu boleh nggak Bu kalau aku sekarang mengerjakannya dalam bentuk video? Bu boleh nggak Bu kalau aku mengerjakannya itu dalam bentuk tulisan? Bu boleh nggak Bu kalau aku mengerjakannya dalam bentuk menceritakan? Bebaskan itu. Ya, atau dalam bentuk gambar. Bebaskan itu. Lalu berkolaboratif. Jadi kita sebagai guru penggerak itu harus mampu berkolaboratif dengan pihak manapun Ibu. Lalu inovatif, membuat hal-hal baru. Lalu reflektif. Setelah kita mampu berpihak pada murid, kita mampu bekerja sama dengan pemangku pendidikan atau teman sejawat, dan kita mampu berkreasi kembali, reflektif. Artinya kita harus mampu menilai diri sendiri. Sampai mana nih kemampuan saya? Sampai mana nih kekurangan saya? Nah, lalu keperan guru penggerak, menggerakkan komunitas pendidik, berkolaborasi dengan rekan sekolah, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Lanjut kepada 1.3 tentang visi dan misi guru penggerak. Pembuatan visi dan misi itu dalam konsep ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan yang dimiliki, tidak mengambil dari kelemahan atau apa ya yang kemarin kesalahannya apa ya yang harus dirubah dari visi kita ke depan, tidak, tetapi kekuatan apa yang kita punyai dipertahankan, kekuatan apa yang harus digali dicantumkan. Ini ternyata IA itu memiliki tahap 5 tahap utama yang dituangkan dalam bentuk budget. Budget itu adalah buat pertanyaan, lalu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Ini hanya sekelumit dari modul 1 tentang 1.1, 1.2, dan 1.3. Kembali kepada tujuan kita mengenai budaya positif Ibu dan Bapak. Dalam budaya positif ternyata bisa disimpulkan ada konsep 7. Konsep pertama yaitu 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Lalu yang keempat motivasi perilaku siswa. Kelima
kontrol restitusi, lalu keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, bos. Di sini saya bisa bacakan, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pembelajar Pancasila. Maksudnya apa dari Bapak dan Ibu? Paradigma baru, cara pandang kita terhadap pembelajaran itu harus dirubah. Dulu kita itu melaksanakan pembelajaran klasikal, artinya apa yang kita sampaikan ke murid, murid harus mau. Apa yang kita berikan ke murid, murid harus mau. Nah, ini kita harus berubah cara pandang kita, paradigma kita secara terdiferensiasi, artinya dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang sudah saya kemukakan bahwa murid itu punya hak untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita harus bisa membuat bahan ajar yang berbeda-beda, yang berinovatif. Untuk apa? Untuk kemajuan anak-anak sehingga berkembang minat dan bakatnya. Untuk pada akhirnya ketika paradigma baru ini sudah tercipta, akan muncul profil pelajar Pancasila. Di situ saya sudah cantumkan profil pelajar Pancasila yang harus muncul dari setiap karakter anak. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah jelas ya Bu ya. Nilai profil pelajar Pancasila ini. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu jadi poin yang penting. Kemudian kreatif, artinya mampu membuat hal-hal yang baru. Kemudian siswa itu bisa berkarakter gotong royong, bekerja sama, jelas. Lalu berkebinekaan global, artinya apa? Bahwa dalam era globalisasi ini kita tidak bisa diam dengan segala perubahan teknologi. Semua anak dibebaskan untuk menggapai secara informasi dari manapun. Hanya saja harus kita tekankan kepada murid bahwa mana yang cocok dengan budaya kita, mana yang tidak cocok, harus dijelaskan. Maka teknologi tetap bisa dikuasai oleh siswa, tetapi tidak meninggalkan kebinekaan tunggal-ikaan kita. Lalu bernalar kritis, artinya mampu mengkritisi segala apa yang mereka pikir tidak sesuai dengan hati mereka. Berani mengungkapkan pendapat. Lalu mandiri, artinya bisa bekerja sendiri, tidak tergantung dengan teman, tidak tergantung dengan guru, tidak tergantung dengan siapapun itu. Kita juga harus mengontrol. Iya, kita harus mengontrol sebagai guru. Lalu ini nomor 1 paradigma baru sudah. Nah, ini disiplin. Disiplin, oke. Mangga Ibu dan Bapak, sebelum saya jabarkan tentang disiplin positif, ada yang bisa memberikan pendapat arti disiplin itu apa? Menurut Ibu dan Bapak, disiplin itu apa ya? Kira-kira itu yang menurut aturan yang ya, disiplin itu adalah nurutin aturan. Ya betul. Ya, artinya biasanya kalau kita di mindset kita sudah pengen disiplin, artinya nurut sama aturan. Nah, yang kita mau terapkan kepada murid adalah disiplin yang positif. Di sini yang pertama, dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung membubuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul Bu? Contoh, harus masuk kelas jam 7. Mau nggak mau sebelum jam 7 ya harus sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian rapi seragam dan masuk. Kalau tidak ya akan ada konsekuensinya. Artinya ini disiplin, tapi konsepnya bisa kita jabarkan setelah ini. Lalu, nah dengan begini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi kemampuan yang ada dari diri sendiri, kesadaran sendiri, bukan ekstrinsik, bukan pengaruh dari luar karena takut dihukum, karena takut dibuat malu, karena hal patuh, tetapi bukan karena kesadaran sendiri. Itu namanya karena takut. Oke. Loh. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan
sudah levelnya sudah lebih dari biasa, sudah jadi kebutuhan kalau sudah berbudaya yaitu anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi benar-benar sudah budaya, kesadaran sendiri. Jadi sudah budaya, nggak ada paksaan, bukan karena paksaan, ancaman atau sogokan. Kemudian yang kita pelajari kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Fokus ke murid. Kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami terhadap murid. 1, bertahan hidup, jelas. Ini kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Artinya pernah tidak ibu, pastilah seringlah ibu-ibu perempuan atau ada juga sama, ada anak yang tiba-tiba peluk, tiba-tiba dari belakang cium atau pengen nempel-nempel saja. Ini harus kita peka bahwa anak ini butuh kasih sayang. Ada kebutuhan kasih sayang yang pengen dia penuhi. Lalu kebutuhan penguasaan di kelas atau di luar kelas, Pak Arya sebagai guru olahraga mungkin ada anak yang terlihat dominan di kelas, menguasai gitu. Ini artinya kebutuhan dia terhadap penguasaan pengen dipenuhi di kelas itu. Lalu kebebasan. Nah, kebebasan biasa ya anak, Bu, aku pengen belajar ini, aku pengen belajar itu. Ini kebutuhan kebebasan, dia pengen bebas. Ada malah Ngatur. Ya itu namanya anak secara kebebasan itu kebutuhannya belum terpenuhi. Lalu kesenangan, ya tidak bisa dipungkiri ya dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan kelas 5, kelas 6 pun masih pengen belajar dengan sistem yang senang-senang gitu Bu. Pakai game, pakai yang tidak monoton itu saja. Butuh yang membuat dia senang. Iya. sesuatu yang berbeda. Iya. Nah, kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri, entah sadar atau tidak sadar, yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi saya melakukan ini karena ini gitu. Ini motivasi ya. Ternyata motivasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, seseorang melakukan tindakan itu karena pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi si A melakukan sesuatu itu karena dia tidak mau ada muncul ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid seperti ini adalah dia melakukan disiplin, dia melakukan tidak melanggar disiplin, tetapi itu dilakukan karena dia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, tidak sadar, terpaksa, nggak mau. Pokoknya ya udahlah saya berangkat pagi-pagi, ya udahlah saya kerja PR karena nggak mau dihukum gitu. Yang kedua motivasi karena pengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid ini melakukan disiplin itu, tetapi dengan iming-iming pengen dapat imbalan, disanjung atau bentuknya tidak bisa dipungkiri. Saya dulu pun melakukan hal itu. Contoh, ketika anak mengerjakan dengan cepat, oke, yang cepat ibu beri reward, diambil makanan dipakai senilai X rupiah. Mungkin dan saya tahu saya tidak sendiri, ada guru lain juga yang sering memberikan motivasi seperti itu. Itu sebetulnya bukan hal yang negatif ibu, tapi ini masih dalam bentuk ekstrinsik. Dia melakukan karena pengen dapat imbalan. Oh iya, Bu, kalau saya dapat apa ya? Wah, kewalahan saya lama-lama. Lalu yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia tahu bahwa yang saya lakukan, disiplin yang saya lakukan itu kembali buat saya. Dia tahu bahwa itu kebaikan untuk saya sendiri. Nah, ini yang termasuk dalam motivasi intrinsik. Lanjut. Oke, nah ini ada 4 konsep disiplin. Ada 4 konsep disiplin yang bisa kita terapkan terhadap murid-murid kita. Jadi ini posisinya kita sebagai guru ya ibu bapak. Ada disiplin. Jadi anak nurut, ada 4 konsep disiplinnya. Ada berupa hukuman, ada berupa penghargaan, lalu konsekuensi, dan terakhir restitusi. Tetapi
Ada yang bisa berpendapat? Mana ya kira-kira? Ada? Kira-kira yang dianggap sebagai disiplin tapi ini identitas gagal gitu. Mana yang hukuman, lalu penghargaan. Yuk kita pelajari sekarang. Ternyata konsep disiplin yang dianggap sebagai identitas gagal adalah hukuman dan penghargaan. Buat saya dulu sebelum mengetahui konsep ini, yang saya anggap gagal adalah ya jelas hukuman. Karena jelas menyakitkan. Ini masalah contoh, saya menghukum murid. Jelas murid itu akan sakit hati. Konsekuensinya saya dibenci, pelajaran saya dibenci, kemudian timbul rasa dendam pada murid. Lalu tidak nyaman. Ya pastilah ketika anak mendapatkan hukuman, ada rasa tidak nyaman, diperhatikan teman, sedikit ada malu, rasa tidak nyaman. Lalu murid menjadi takut karena takut dihukum, betul, takut dihukum, dan sifatnya memaksa. Kalau konsep disiplin yang diterapkan oleh kita masuk dalam konsep disiplin bentuknya hukuman, ini sifatnya memaksa. Karena apa? Ekstrinsik dari luar. Murid menjadi rendah diri. Murid 1 kali, 2 kali diberikan hukuman, itu lama-lama dia akan minder, malu sendiri. Dan ini dianggap sebagai identitas gagal. Lalu yang kedua, penghargaan. Bapak Ibu, kembali sebelumnya saya paparkan bahwa saya termasuk guru yang sering memberikan penghargaan dalam bentuk barang kepada siswa. Entah itu jajan gratis, entah itu bentuknya makanan. Iya, ternyata harus kita ketahui bersama. Ternyata konsep disiplin dengan memberikan penghargaan itu adalah identitas gagal. Kenapa? Satu, ciri-cirinya menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena ketika kita memberikan tugas kepada anak, yang dilakukan anak adalah dapat apa Bu nantinya? Contoh, ketika saya berniat hari ini tidak memberikan penghargaan apapun, ya tidak, karena ini kan tugas kalian sebagai murid. Kita belajar, ketika diberikan tugas, kerjakan. Beda reaksinya ketika saya tidak memberikan reward. Beda. Ada yang nyeletuk malah, ya orang baik. Ada. Itu pengalaman saya, jujur itu pengalaman saya. Lalu yang kedua, merusak hubungan. Bukan hubungan saya dengan Pak Ari ya, bukan. Ini merusak hubungan itu maksudnya gini, ketika saya biasanya anak yang mampu di bidang pelajaran di kelas itu kalau tidak A ya A lagi ya A. Pastilah satu anak dua anak itu menguasai berbagai materi pelajaran dan itu membuat iri teman yang lainnya. Pernah Bu pengalaman di kelas saya ketika saya memberikan materi lalu diletaklah di pojok sana dan pojok sana bilang, ya nanti juga si A lagi yang dapat penghargaan gitu Bu. Berarti secara tidak langsung dia itu tidak semangat. Iya, menimbulkan tidak semangat, betul. Ini iri jadinya, anak tuh iri. Saya baru sadar, oh iya kok ternyata tidak baik yang memberikan penghargaan itu tidak baik. Mematikan kreativitas, ada dua macam. Kreativitas bagi yang mampu, yang murid yang dianggap mampu itu begini. Ya sudahlah di level ini, Bu Kiki pasti ngasih penghargaan ke saya. Gak usahlah saya berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan pengetahuan saya. Di sini juga pasti diberi penghargaan karena teman-teman saya pasti di sini nggak akan ngalahin saya di sini, padahal dia bisa lebih tinggi dari itu kemampuannya. Itu untuk yang anak yang mampu. Untuk anak yang tidak mampu, mematikan kreativitasnya juga sama, pasti begini. Paling penting itu juga. Saya mau belajar sekelas apapun juga nggak akan melebihi kemampuan si A ini yang pintar. Jadi mematikan, lalu merampas hak menghargai dirinya. Jelas ketika mematikan kreativitas, dia tidak akan menghargai dirinya sendiri untuk belajar lebih giat. Udahlah, untuk sini aja. Toh yang diberi penghargaan dia, yang tidak diberi penghargaan saya. Jadi ujung-ujungnya tidak punya semangat, tidak ada motivasi. Nah ini termasuk identitas gagal ya Ibu Bapak, hukuman dan penghargaan. Kemudian konsep disiplin yang kita terapkan menjadi identitas yang sukses.
Ternyata konsep disiplin yang bisa kita terapkan kepada murid itu menjadi identitas yang sukses ketika kita menerapkan sebuah konsekuensi dan restitusi. Satu dulu, konsekuensi. Contoh di kelas si A tiba-tiba menumpahkan botol minum si B. Lalu tindakan disiplin konsekuensi yang saya lakukan adalah, nah A, kamu tadi menumpahkan botolnya si B ya? Ya, iya Bu. Ya sudah, bersihkan. Ya sudah, bersihkan. Nah, ini penguatan jangka pendek karena si anak mengakui kesalahannya, si anak langsung mengerjakan konsekuensinya, bilang dibersihkan. Lalu perlu memonitoring berkelanjutan. Kembali ke permasalahan yang tadi, ketika si A menumpahkan botol si B, dilakukan pengibasan seperti itu. 2 hari, 3 hari, sebulan kemudian dilakukanlah kesalahan yang sama, entah itu kepada B, si A melakukan terhadap si B atau kepada yang lainnya. Ketika konsekuensi yang saya lakukan, saya tetap harus memonitoring. Saya perhatikan dulu, oh sudah melakukan hal yang itu ya, coba saya perhatikan dia melakukan atau enggak ya. Jadi tetap saya ngawasin nih, tetap saya ngawasin, kontrol, tetap dikontrol ketika saya melakukan disiplin konsekuensi. Lalu stimulus respon, sama stimulus itu artinya saya mencoba mengingatkan dia, kamu tadi habis numpahin botol, sekarang becek. Responnya apa? Ya Bu, saya bilang ya, lalu direspon sama si anak, ya Bu saya lakukan. Dia tanggung jawab sebetulnya, tapi ini bentuk konsekuensi. Lalu positifnya adalah menghormati peraturan. Jadi peraturan yang kita terapkan bersama itu dihormati. Nah, yang kelima ini ciri-cirinya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya adalah begini, ketika kita melakukan stimulus respon, kamu habis numpahin air minum ya? Ya udah bilang, ya Bu, maksud bilang. Ternyata ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya siapa tahu si A itu sebenarnya di hatinya pengen minta maaf dulu. Tapi karena saya sebagai guru orang tua di kelas sudah menyuruhnya untuk membersihkan, ya sudah tidak ada kesempatan untuk dia untuk minta maaf. Nah ini maksudnya merenungi kesalahan. Sebetulnya tetap ini dianggap identitas sukses ya Bu. Nah ini Ibu, restitusi ini yang saya pelajari di modul 1 pada kegiatan CGP. Ini istilah baru yang baru saya pahami. Di sini restitusi ciri-cirinya adalah murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Apa yang dia lakukan dia tanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, maksudnya murid memegang kontrol atas dirinya. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya kita jabarkan setelah ini. Murid memegang Kontrol. Nah, sekarang kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita masuk ke dalam pengertiannya dulu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi mau belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan tindakan, lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya restitusi ini begini Ibu, kalau tadi konsekuensi adalah kamu numpahin botol minumnya, ya sudah dibersihkan. Nah kalau restitusi itu kita memberikan tawaran. Contoh kasusnya sama, menumpahkan botol minum. Nah kamu menumpahkan botol minum, iya kenapa? Maaf ya Ibu, tadi aku tidak sengaja menumpahkan. Karena apa? Karena buru-buru. Ya sudah kalau begitu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ini tawaran ya. Jadi kita sebagai guru tidak ujuk-ujuk, ya sudah bersihkan ya. Jadi kita yang ambil solusi, biarkan dia yang mencari solusinya sendiri. Oh ya Ibu, maaf, kamu setelah numpahin apa
ya ibu lain kali saya akan hati-hati jalan, lalu saya juga akan membersihkan. Jadi si anak yang menggali potensinya sendiri, ibu dan bapak. Nah, sekarang berbeda. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, biasanya hukuman, misalnya kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita melakukan disiplin dalam hukuman, ciri-cirinya guru menghukum murid tersebut hormat bendera 10 menit. Biasanya nih, ini bentuknya hukuman. Contoh, PR matematika dihukumkan. Setelah dicek, dinilai ternyata ada si A, si B, si C, si D. Kita kan tanya nih, si A, si B, si C, si D kok tidak ini? Iya bu, maaf tidak mengerjakan. Contoh, ya sudah, yang belum mengerjakan keluar. Hormat pada bendera 10 menit. Nah, ini indikasinya adalah guru marah dan murid menjadi takut. Berbeda dengan bentuk konsekuensi. Ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, yang dilakukan adalah guru memberikan konsekuensi, memberikan tugas tambahan pada jam istirahat selama 15 menit. Contoh, si A, si B, si C, si D tadi tidak mengerjakan PR. Artinya, habis di jam istirahat 15 menit kalian harus kerjakan. Selama 15 menit. Ini namanya konsekuensi. Tetap si anak bertanggung jawab. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, untuk kasus yang sama, ketika kita menerapkan disiplin restitusi, yang guru lakukan adalah pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, ketika murid melakukan pelanggaran atau kesalahan, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Iya bu, karena dengan berbagai alasan lah. Lalu kita tanyakan kembali, ya sudah, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa? Ya bu, saya harus disiplin. Ya sudah, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Nanti lain kali, contoh kasusnya si A, saya tidurnya terlalu cepat bu, karena capek, main-main aja sorenya. Solusinya bagaimana? Ya nanti sebelum tidur saya mau ngerjain PR dulu bu. Ini kesadaran sendiri, motivasi dari diri sendiri. Kemudian ciri-cirinya adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang satu sebagai penghukum, lalu kedua sebagai teman. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, yang keempat kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi ini kira-kira yang sudah dan selalu ibu terapkan di kelas yang mana? Yang mana? Saya sebagai guru itu biasanya yang mana? Ketika murid melakukan disiplin, yang mana biasanya? Dibaca lagi, nggak kelihatan. Oh, dibaca lagi. Oke, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman dengan murid, atau kita sebagai guru itu memposisikan diri sendiri itu sebagai pemantau, atau kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Kira-kira dari sekian yang sudah muncul di sini, saya dan teman guru-guru yang lain, yang mana yang acap kali dipakai? Kalau saya sejujurnya adalah kenapa ya? Iya, ibu paham. Saya itu adalah sebagai biasanya saya membuat rasa bersalah dan teman. Saya itu membuat rasa bersalah dan teman. Ketika anak melakukan kesalahan, saya selalu membuat dia selalu apa ya? Kenapa sih kamu begitu? Kamu nggak sayang ya sama ibu? Kamu tuh nggak ini ya sama ibu, kan ibu sudah ngasih tahu kalau besok kamu bawa ini. Gitu. Jadi pembuat rasa bersalah akhirnya si anak itu iya saya salah. Gitu. Atau saya juga sebagai teman, walaupun tidak saya pungkiri, saya juga sering sebagai penghukum. Nah, menurut ibu dan bapak, mana yang ada kali ibu dan bapak pakai? Posisi mana yang sering kali ibu bapak pakai? Penghukum pernah? Ya, penghukum? Kalau saya pernah. Ya, barangkali pernah, cuma dengan cara yang bagaimana? Ya, tapi menghukum ya dia menghukum. Memarahi termasuk
maaf saya belum menulis ini kasusnya anak yang acap kali tidak lengkap memakai atribut sekolah. Ini kasusnya adalah anak yang acap kali tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Nah, ketika kita sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang terlontar adalah kamu nggak pakai dasi, kamu tidak pakai topi ya, patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan. Kenapa nggak pakai ini pakai itu? Ya, nah ini sebagai penghukum. Nah, kalau kasus yang sama, tapi kita sadar tidak sadar sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, ibu tuh kecewa sama kamu tuh. Artinya si anak jadi, oh iya saya salah. Ini jadi menciptakan karakter anak merasa bersalah gitu. Atau sudah sering ngomong, orang tidak ingat-ingat. Ya, biasanya gitu. Atau ketika posisi kontrol kita sebagai teman dengan kasus yang sama, ayo sih yang tertib sih, buat itu guru bangga coba kali ini nggak apa-apa lah, udahlah kamu salah nggak apa-apa. Dimaafkan, diberitahu bahwa dia melakukan kesalahan, tapi dilepaskan saja. Ini sebagai teman. Lalu sebagai pemantau itu tidak jauh dengan konsekuensi. Jadi ada stimulus dan respon. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi langsung nih. Apa peraturannya tahu nggak? Konsekuensinya apa? Gitu loh. Iya Bu. Harus begini. Nah itu sebagai pemantau. Lalu inilah posisi yang diharapkan ideal bagi kita sebagai pengajar, yaitu posisi manajer. Biasanya solusinya muncul seperti ini dalam kasus yang sama. Ada tahap-tahap restitusinya. Yang pertama, iya, semua pernah melakukan kesalahan. Lalu, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi siswa itu digali. Pengen tahu nih kita nih, kamu sadar gak kamu melakukan kesalahan? Nah, kesepakatan apa yang sudah dilanggar? Karena kita sudah bikin kesepakatan di kelas. Coba ingat, kamu melanggar kesepakatan yang mana? Ya Bu, saya melanggar kesepakatan tentang disiplin Bu. Nah, kalau begitu kamu tahu ya kita melanggar kesepakatan yang mana. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi kita itu memberikan tawaran ke murid. Ya sudah, sekarang kamu tahu ya, ini kesepakatan kita yang mana yang dilanggar. Kalau begitu solusinya bagaimana? Iya Bu, nanti Senin depan saya janji akan menyiapkan atributnya sebelum tidur agar pagi-pagi saya sudah tahu nih, sudah lengkap semua dan dipakai. Nah ini namanya manajer. Jadi kita memposisikan diri bahwa semua kesalahan yang siswa lakukan juga sama dilakukan oleh semua orang, termasuk kita. Lalu diajak, ayo kesepakatan mana yang kamu langgar nih? Biar dia sadar nih, oh iya saya melakukan kesalahan ini. Kemudian ditawarkan solusinya bagaimana? Ini manajer yang diharapkan menjadi karakter yang kita semua miliki sebagai pendidik Bu. Manajer. Lanjut. Makanya kalau tidur persiapkan dulu apa yang Iya betul. Nah Ibu, ini masuk kepada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Gitu. Ibu dan Bapak pasti punya aturan masing-masing di kelas, betul Ibu Bapak? Betul ya? Nah, diharapkan di pembelajaran kurikulum Merdeka ini peraturan itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Contoh pada kasus 2 ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, atau mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat ketika pandemi COVID-19. Ini sebetulnya peraturan, tapi ketika sudah menjadi keyakinan berbeda. Berbeda apanya? Berbeda ketika kita melaksanakannya. Tidak ada keterpaksaan itu. Ketika sudah yakin, itu sudah dari hati intrinsik yang dimunculkan. Motivasi dari diri sendiri, bukan karena yang diingat peraturannya. karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 5 yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah saya menjelaskan dulu apa itu peraturan, apa itu keyakinan, sehingga murid paham. Oh iya, sebaiknya bukan berupa peraturan. Sebetulnya dalam diskusi tentang peraturan ini, murid dibebaskan untuk memberikan poin
tidak terlambat datang ke sekolah, mengerjakan tugas, tidak mengejek teman, hormat kepada guru, menjaga kebersihan. Ini adalah poin-poin yang sudah dimunculkan dalam peraturan yang dibuat oleh masing-masing siswa. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Ini setiap kelompok saya bariskan karena di sini ada 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Rehan adalah kelompok 5. Dia terakhir maju untuk menuangkan keyakinan kelasnya. Setelah itu, menempelkan keyakinan kelas. Artinya dari semua peraturan-peraturan yang muncul dari ide-ide anak-anak ini menjadi keyakinan kelas. Saya kelompokkan lagi menjadi lebih abstrak. Artinya seluruh contoh tidak mengejek teman, menghargai guru, tidak mengejek orang tua, itu saya klasifikasikan menjadi menghormati dan menghargai guru dan teman. Lalu tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, itu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Lalu disiplin, ini saya kelas-kelaskan berdasarkan lebih abstraknya, lebih luasnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar siswa ingat, tidak harus menghafal 32 peraturan yang sudah disepakati sebagai kesepakatan kelas, tetapi diglobalkan bahwa kalau merusak tanaman itu berarti menjaga lingkungan. Ketika ditanyakan tidak menjaga lingkungan. Merusak itu tidak menjaga lingkungan. Artinya keyakinan kelasnya adalah tidak menjaga lingkungan yang dilanggar. Nah, kesepakatan kelas 5, menghargai dan menghormati guru dan teman. Isinya adalah seluruh guru yang ada di sekolah ini harus dihormati, tidak mengejek teman. Ini dalam menghargai dan menghormati guru dan teman. Lalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Artinya bukan di kelas 5 saja, termasuk di lingkungan sekolah pun menjadi tanggung jawab kelas 5, menjadi kesepakatan di kelas 5. Lalu menaati peraturan sekolah. Sampai di sini ini kesepakatan kelas 5 ya Bu. Nah, karena saya sudah membuat kesepakatan kelas, maka ini ciri-ciri kesepakatan kelas. 1, lebih abstrak dari peraturan. Artinya dikelompokkan Ibu, tidak serta-merta sebanyak-banyaknya agar tujuannya apa? Agar mudah diingat. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bukan cuma siswa yang bikin keyakinan kelas, termasuk saya pun membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Jadi disepakati bersama. Ibu ngajarnya jangan cepet-cepet, akunya tuh bingung. Berarti masukkan nih, sepakat ya. Nanti ibu nggak cepet-cepet. Kalau ada kesalahan ibu, tolong diingatkan. Kenapa sedikit? Agar lebih mudah diingat ketika si anak melakukan kesalahan. Lalu saya tanyakan kembali, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Ya, disiplin Bu. Dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa? Kata-katanya. Contoh, anak itu tadinya menulisnya gini, tidak mengejek teman, atau itu kan kalimat yang sedikit negatif ya itu ya. Saya buat menjadi lebih positif, menghargai teman. Itu maksudnya dalam bentuk positif. Berupa pernyataan universal. Sudah saya jelaskan tadi, universal artinya lebih luas. Tidak spesifik, 1 aturan, 2 aturan menjadi keyakinan, itu tidak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jelas ini. Kemudian ini adalah lambang segitiga restitusi Ibu dan Bapak. Maka diperhatikan dulu. Kemudian barangkali agak jelas ya. Mohon maaf. Nanti saya jelaskan lebih rinci di sini. Segitiga restitusi. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Oke. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. 1. Jika murid berbuat salah, maka kita harus paham ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita sebagai pendidik sebaiknya dapat memposisikan sebagai sosok yang memahami mengapa murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahwa semua pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam posisi ini ketika si anak melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah pertama, face to face.
Ketika anak dikonfrontir di depan teman-temannya, maka itu tidak efektif. Karena apa? Anak akan merasa dipojokkan. Belum apa-apa, dia sudah tidak mau mengakui kesalahannya karena malu dipertontonkan teman-teman. Jadi ada baiknya face to face, boleh diajak ke ruang guru ya, atau diajak ke ruang yang tidak ada teman lain. Di situ tanyakan dulu, nah kamu tahu nggak kamu dipanggil ibu kenapa? Atau nah sini, kenapa kamu apa yang terjadi tadi? Nah di situ anak itu ketika contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah anak tiba-tiba saya dapat laporan, Bu, Wafri mukulin si A. Nah Wafri mukulin si A, artinya saya tarik Wafri ke ruangan khusus, lalu Si A juga. tidak, hanya Wafri saja dulu. Lalu di situ saya tahu Wafri dalam keadaan ngos-ngosan karena menahan amarah. Nah, satu langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, tenangkan dulu siswanya. Sini nak, kena apa? Itu Bu, si Ayu Bu, mau jengik kita bayar, bapak kita pengangguran. Kau tahu. Oh ya Allah, terus kenapa? Ya aja, ditepuk kita. Saya pukul dia Bu. Nah, sekarang, wajar. Nah, ini menstabilkan identitasnya seperti ini. Nah, wajar, bukan kamu saja yang akan bereaksi seperti itu, marah, tersinggung. Ibu juga akan merasa tersinggung ketika orang tua ibu diomong-omong tidak dengar. Dan sekarang kamu ngapain tadi? Ya, aku pukul Bu. Nah, sekarang langkah kedua, memvalidasi tindakan. Pada konsep tahapan ini, kita harus paham kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid berbuat salah. Mengapa mereka melakukan kesalahan sehingga mereka merasa dipahami, sehingga mereka lebih jujur dan bertanggung jawab. Nah, sekarang setelah itu memvalidasi tindakan. Oh, mukul ya nak. Sekarang ibu mau tahu, menurut Wafri yang namanya mukul itu sakit tidak? Yang dipukul. Menurut Wafri kalau mukul orang terus orangnya sakit tidak? Ya sakit lah Bu. Nah, maksudnya hal itu menurut Wafri baik tidak? Membalas dengan memukul baik tidak Bu? Ya gimana sih Bu? Kita emang dia ngejek-ngejek aja. Ya sudah, sekarang Wafri paham gak kalau memukul itu tindakan yang menyakitkan? Iya Bu, sakit. Apa yang dipukul ini Bu? Kepalanya. Nah, setelah dia mengakui bahwa respon dia memukul itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, dia sadar bahwa tindakan ini salah. Lalu lanjut ke langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah satu, si anak sudah stabil nih identitasnya, kita sebagai pengajar berusaha memahami apa yang dia rasakan, lalu memvalidasi tindakan bahwa Wafri harus sadar nih, kita giring dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan walaupun tindakan itu merupakan respon. Lalu ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menurut Wafri kalau memukul itu tindakan yang salah, iya. Lalu menurut Wafri, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Wafri? Itu Bu, tidak menghargai teman. Nah, kalau sudah tidak menghargai teman, kira-kira solusinya bagaimana? Ya Bu, nanti kalau misalkan saya diejek lagi, saya akan berusaha lebih sabar lagi. Atau nanti saya lapor aja ke ibu lah, biar ibu yang nanti menasehati si A. Nah, ini Bu tujuan restitusi. Jadi kita diajak untuk membuat anak merasa, oh iya saya melakukan kesalahan, tapi juga bertanggung jawab. Jadi tidak sewenang-wenang. Ada mukul, pukul makin. Ada ejek lebih baik. Bukan begitu solusinya. Jadi anak akhirnya sadar bahwa melakukan kesalahan adalah tetap tindakan yang tidak baik. Oke, Ibu dan Bapak, sebetulnya ada dua video yang sudah saya lakukan, tapi mohon maaf, yang satu tidak muncul bermasalah. Sudah 3 hari saya coba upload di sini, tetapi tidak berhasil. Hanya satu yang bisa dimasukkan ke dalam PPT ini. Silakan Bapak dan Ibu saksikan. Alat. Bismillah, apa kabar? Cerita, tidak, kenapa ibu panggil istri ke ruangan ibu?
penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Artinya tergerak dari intrinsik, dari sendiri. Pengen maju secara pribadi dahulu, lalu lebih luas bergerak. Ayo, setelah ada motivasi, bergerak sendiri. Lalu menggerakkan sekitarnya. Ayo semangat, membuat pendidikan kita jauh lebih baik. Insya Allah. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurhikmah SPD yang telah menyampaikan bagaimana pemahaman dan pengalamannya dalam menerapkan disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nurhikmah dapat diterapkan dalam pengajaran kita sehari-hari, di mana kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan cara kita mengajar dan cara kita menghadapi siswa-siswinya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk penutup acara ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dula atas waktunya, teman-teman, Bapak Guru atas waktunya. Mohon maaf atas Bagus, ini bisa di. Sekian saya sebagai moderator. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Kiki sebagai calon guru penggerak. Ada hal yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini hal baru terkait dengan bagaimana mensikapi anak yang tidak disiplin. Dari tempat itu maka kita ambil hal yang paling baik yang kita akui saat ini, yaitu dengan cara apa tadi itu? Yang kita restitusi ya. Jadi ya seperti itu, menangani anak yang indisipliner. Kemudian yang kedua, semoga ini apa yang disampaikan oleh Ibu tadi kita praktikkan dalam kegiatan seharian, khususnya dalam hal pembelajaran, sehingga nanti tidak ada lagi bully-bully di antara bully ya, antara kita dengan guru, antara kita dengan siswa dengan siswa, seperti itu. Itu saja, terima kasih dan sungguh sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isi telah memaparkan hasil pendidikannya selama mengikuti CGP ini. Dari pemaparan Ibu Isi yang dapat saya ambil adalah semuanya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita yang sama pendidik, bagaimana menerapkan sebuah pengalaman untuk anak-anak agar menjadi sebuah disiplin positif ya. Semua yang dipaparkan itu jelas sehingga bisa membuat kami banyak kembali ilmu baru tentang yang kita terapkan agar sesuai dengan disiplin positif yang diharapkan, dan tentunya menjadi sebuah kebiasaan yang lebih baik lagi. Tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga meningkatkan pemahaman kita terhadap pendidikan. Selebihnya itu yang
kasih atas waktunya juga menjadi pembelajaran kita untuk depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.